Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jalur Embun. Perkenalkan saya Alfia. Saat ini kita akan membahas isu yang sedang beredar di masyarakat Indonesia mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun. Bersama saya sudah hadir dua narasumber alumni dari Pondok Pesantren Al Zaitun dengan Fajrul dan juga Kak Ocha. Oke, apa kabar Kak? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita pengen tahu dulu nih, kakak-kakak ini tahun berapa masuk ke pondok pesantren? Saya tahun 2007. 2007. Kalau kakaknya? 2011. 2011. Oke, sudah lumayan lama ya. Berarti dari SD? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Wow, oke baik. Kenapa memilih Al Zaitun dan apa daya tarik lebihnya dari pondok pesantren ini? Kenapa milih? Ya sebenarnya berawal dari rekomendasi orang tua ya. Oke. Dari orang tua, terus nih sekolah bagus. Akhirnya dibawa ke sana, dikasih lihat. Pertama foto dulu nih dari sekolahnya, gedung-gedung dan fasilitas semuanya gitu bagus ya kan. Akhirnya ke sana tertarik dengan seluruh fasilitas dan menarik gitu. Kalau dari kakaknya? Kalau aku pribadi sih, mungkin aku masih sangat kecil ya, umur 8 tahun kali, nggak tahu apa-apa, cuma dibawa ke sana. Terus yang penting temennya banyak sih, awalnya itu doang. Iya, yang penting temennya banyak. Oke. Kesan pertama apa nih yang didapat setelah masuk ke lingkungan pondok pesantren sana? Ini boleh? Boleh dari Fajar dulu? Kesannya apa ya, kayak wah gitu, kayak baru pertama kali ke sana kan, terus juga masih kecil juga, kayak wah ini kayaknya luas juga, terus tertarik aja gitu, kayak pengen sekolah di sana. Kalau aku kesan pertamanya apa ya? Ya, temennya banyak nih, karena dulu temennya sedikit kan. Waktu sekolah di sini di Jakarta. Jadi pas kesana tahu temennya banyak, aduh asik nih bisa main sama teman-teman yang lain, yang penting gitu dulu sih. Kalau waktu kecil ya awal-awal nggak tahu kalau ternyata gedungnya gede-gede gitu loh, nggak kepikiran sampai sana sih waktu kecil awal. Oh iya, oke baik. Terus gimana setelah masuk sana? Kegiatan apa aja yang ada di sana tuh? Banyak sih ya. Banyak banget sih, Banyak. padet banget. Oke, seperti Sebenarnya ada orang yang aktif, ada yang enggak gitu, karena males, mager ya kan. Cuma kalau yang emang kita menikmati, ya udah kayak enak aja kita jalanin. Banyak program kayak apa, LDK ya, Iya, iya. untuk melatih kepemimpinan kita. Tapi emang sepadat itu sih ya kita di sana, jadwal. kayak bangun subuh, terus sholat subuh di masjid, terus habis itu di masjid juga setelah sholat subuh kita ada muhadasah, mufrodat gitu, Mufrodat, ngapalin iya. ya, pekan bahasa Inggris, pekan bahasa Arab kayak gitu kan. Terus habis itu jam 6 baru pulang ke asrama, makan pagi, terus siap-siap buat berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah, terus pulang jam Jam beda-beda 3 ya, beda. jam ada Sore yang lah. sore lah sebelum asar ya. Sebelum asar. Terus nyampe di asrama, terus kita sholat asar, nyampe asrama tuh pas habis makan siang dulu ya, Makan siang dulu jam di 1 kantin. lah pulang, terus makan siang, balik ke asrama istirahat sebentar, asar sholat berjamaah lagi tapi di asrama. Terus habis itu sorenya udah kegiatan, ada Kegiatan. yang ekstrakurikuler olahraga, kesenian. oke. Banyak. Ada juga yang piket lingkungan, bersih-bersih sekeliling. Oh, oke. Berarti cukup seru ya kegiatan di sana ya. Seru. Seru kalau yang aktif ya. Kalau yang emang menikmati semua kegiatan di sana. Oke, baik. Kalau misal pelajaran pelajaran di sekolah tuh yang kalian dapet tuh gimana? Atau selama mondok di sana tuh pelajaran yang kalian dapet tuh gimana gitu? Ya sebenarnya sama aja sih kayak sekolah-sekolah lain ya. Itu cuma emang bedanya tuh di apa? Kayak kehidupan berasrama sih Iya, yang mungkin yang situ ya. ngebedain ya. Kita akhirnya tahu dari berbagai daerah kan punya ciri khas masing-masing yang kita baru tahu akhirnya gitu. Oh ternyata daerah Sumatera ciri orangnya
kayak gini nih agak keras mungkin cara bahasanya, gimana gitu kali Iya, ya, lebih bisa ke situ. sih. Akhirnya kita menerima perbedaan-perbedaan itu, kayak gitu sih paling yang mungkin yang kerasa di aku pribadi Iya. atau mungkin di Fajrul juga. Oke, baik. Setelah sekolah di sana, terus berkenalan dengan banyak lingkungan, banyak kotak-kotak Iya. orang. Kalian pasti punya cita-cita dong, ya kan? Ya pasti. Iya. Cita-cita kalian nih, cita-cita kalian pas kalian udah sekolah di sana tuh, apa cita-cita kalian? Cita-cita. Mm-mm. Kalau saya sih waktu itu cita-cita pengen jadi aktor. Oke, Iya. keren Jadi sih, aktor. keren. Kalau kakaknya? Kalau aku emang dulu pengen jadi ahli gizi sih dari dulu. Oke, alhamdulillah berarti sekarang Sekarang terwujud ya. Dua-duanya keren. Berarti cukup membantu di sana tuh pendidikan di sana untuk menggapai cita-cita kalian ya. Iya. sangat sangat juga. Sekarang kan udah jadi alumni nih. Ya. Oke. Menurut kalian apa tanggapan kalian mengenai isu yang sekarang sedang beredar nih tentang pondok pesantren kalian dulu, tempat kalian sekolah dulu? Gimana? Boleh tanggapannya dulu? Tanggapannya. Sebenarnya tuh kan banyak orang yang nggak tahu di sana tuh seperti apa ya. Jadi dia hanya melihat dari sosial media dan informasi-informasi hoaxnya itu. Oke. Kalau saran dari saya sih lebih baik kalau emang dia pengen banget tahu gitu, lebih baik dia berkunjung ke sana. Oke, kalau dari Kak Oca, gimana tanggapannya? Kalau dari aku sih bener sih yang dibilang Fajrul, kayak ya udah sih, kayak kalau kalau lu nggak tahu tuh ya udah nggak usah ngomong yang enggak gitu. Kalau emang mau tahu ya cari taunya jangan dari yang negatifnya aja, cari yang sisi positifnya kayak gitu. Kalau kalian cari yang sisi negatifnya aja, ya haters gonna hate gitu. Lu bakal terus-terusan benci sama itu seseorang atau sesuatu atau ya gitu. Tanggapan kalian mengenai pendapat seseorang? Ada yang berpendapat katanya di sana itu ada penebusan dosa. Kan kalian nih yang ngerasain hidup di sana bertahun-tahun. Menurut kalian gimana? Gimana penembusan dosa? Nggak ada di sana. Nggak ada. Malah ya yang apa ya, peraturan yang dilanggar itu ada hukumnya juga di sana. Cuma untuk penembusan dosa itu nggak ada. Iya bener sih, ya kita aja kayak ngambil mangga yang pohon mangga yang ada di sana aja kita dihukum ya. Iya dihukum. Dihukum tuh kayak ya udah dihukum, nggak ada suruh kayak apa ya, bayar gitu, penebusan dosa dari bayar, pembayaran atau apa, tapi kita dihukum ya sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan gitu. Di sana kan nggak boleh ngerokok. Kalau ketahuan ya ada konsekuensinya. Bisa sampai drop out ya. Nah iya bisa. Oh gitu. Iya. Oke, berarti memang ada yang ada di sana tuh hukuman ya. Iya. Bahkan sampai setegas itu. Gas Betul itu. sekali. Lalu kalian kan sebagai alumni nih. Dampak ke diri kalian terhadap isu yang sedang beredar ini gimana? Ada nggak dampaknya ke diri kalian? Kalau aku pribadi sih jujur nggak ada ya. Karena kayak ya udahlah, fokus untuk memperbaiki diri, buktiin nih kalau ternyata alumni Al Zaitun tuh ya kayak gue nih, kayak gitu loh, maksudnya kayak ya saya berprestasi, saya kuliah, terus saya nggak ada masalah juga sama teman-teman saya gitu, saya enjoy melaksanakan kegiatan saya sehari-hari kayak gitu sih. Kalau untuk apa Jrul? Kalau dari saya sih mungkin untuk dampak nggak ada ya. Cuma karena teman-teman saya itu pada bertanya, emang bener nggak sih di sana tuh seperti ini, seperti ini. Tapi yang saya rasakan di sana itu enggak gitu, nggak apa yang ada di berita hoax itu, gitu. Sedangkan teman-teman saya juga banyak pengen yang berkunjung ke sana ngeliat masjid, gedung-gedung, fasilitas semuanya, gitu. Malah kita nggak dapet diskriminasi ya. Nggak ada. Iya kan, aku pun juga di kampus atau di lingkungan teman-teman pun juga nggak dapet diskriminasi soal alumni Al Zaitun nih
Padahal walaupun mereka juga tahu gitu kalau saya dan sebagian teman-teman saya juga alumni Al Zaitun. Bahkan mereka pun juga nanya, bener gak sih? Ya saya jawab berdasarkan yang saya rasakan juga, enggak kok, kayak gitu-gitulah. Kayak emang kenyataannya yang kami rasakan, yang kita rasakan di sana pun juga nggak sesuai gitu, nggak berdasar dengan berita-berita yang sekarang lagi hot Iya. gitu. Gitu sih. Oh, oke. Berarti mungkin mereka hanya mendengar-mendengar ya, nonton-nonton. Atau emang ada beberapa akun yang tidak mempertanggungjawabkan videonya yang dikirim itu, Iya. yang memviralkan itu. Karena ada banyak video hoax yang tahu dari mana, iya, dipotong-potong. Iya, 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 iya. Oke. Jadi sekarang kalian kuliah ya? Iya, Masih saya masih kuliah. kuliah. Masih kuliah. Gimana? Jadi alumni Zaitun kemarin kan cita-citanya selama sekolah di sana tuh kakaknya jadi ahli gizi, kakaknya jadi aktor. Sekarang gimana dengan kehidupan sekarang? Ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Yang saya rasakan sekarang tuh lebih ke entertain, terus ke dunia seni, panggung atau di layar lebar gitu. Banyak castingan-castingan, Kuliahnya jurusan apa? seni teater. Seni teater. Tepat ya sama cita-citanya. Iya. Oke. Kalau kakaknya? Kalau saya sih S1 gizi waktu itu ya, karena kan dulu emang dari dulu banget, dari pas masih sekolah di sana di Al Zaitun emang pengen jadi ahli gizi nih. Terus akhirnya setelah lulus kuliah di S1 gizi, terus udah lulus nih jadi sarjana gizi dan sekarang alhamdulillah lagi lanjut lagi sekolah profesi gizi sih. Alhamdulillah. Oke. Berarti tercapai juga dong cita-citanya. Doain ya biar cepat lulus tuh. Amin. Oke, amin, amin. Selama saya belajar 8 tahun di sana itu dari kelas 5 SD sampai lulus kelas 12 SMA Alia, saya itu merasa tidak ada yang menjanggal atau kayak ada isu-isu yang pelajaran ataupun yang kita rasakan di sana tuh yang kayak nggak sesuai, nggak ada sebenarnya. Jadi karena berita hari ini dan banyak banget yang tidak sesuai apa yang saya rasakan di sana, saya sangat prihatin sekali sih. Jadi buat kalian yang belum belum tahu bagaimana kehidupan di sana, coba kalian berkunjung ke sana saja. Ya, itu. Terima kasih. Belakangan ini juga saya pernah dengar katanya di sana itu di Al Zaitun makanannya itu tuh nggak sesuai, sampai-sampai ada santri yang katanya status gizinya kurang, atau kalau saya karena saya background saya ahli gizi, karena saya berkuliah di bidang gizi, jadi kalau yang selama saya alami itu sesuai dengan panduan dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Jadi di mana kita itu harus makan isi piringku atau gizi seimbang, di mana dalam satu piring itu harus terdiri dari jenis karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Terus makan itu harus 3 kali makan utama dan minimal 2 kali selingan. Jadi selama saya di sekolah di sana, kami makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Juga ada selingannya snack pagi ketika saat masih di sekolah, jam 10, sekitar jam 9-10, dan snack sorenya sebelum makan malam. Jadi berdasarkan waktu makannya telah sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dengan porsi kemudian dengan jenis bahan makanannya telah sudah sesuai dengan standar Kemenkes, di mana harus ada karbohidrat, atau karbohidrat itu contohnya nasi, terus kentang, termasuk gandum kayak gitu. Terus ada protein nabati, tempe tahu, protein hewani, ayam, ikan, daging, telur, dan sayurnya macam-macam, dan juga pastinya ada buah. Kayak gitu sih. Dan mengenai isu yang katanya gandum sih sebenarnya bagus gak sih, kok ada orang-orang kayaknya santri-santri di sana katanya ada yang sampai status gizinya kurang karena gandum ini. Jadi gandum itu atau roti gandum itu jenisnya sama dengan nasi, sumbernya dari karbohidrat. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak pas nih, apanya yang dimananya yang nggak pas, karena
justru gandum ini dibandingkan dengan nasi itu kadar indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan nasi. Dimana kalau indeks glikemik itu atau kadar gula dalam suatu makanan. Jadi kalau semakin tinggi kadar gula dalam makanan itu akan mempengaruhi kadar gula dalam darah kita, dalam tubuh kita, yang dimana manifestasinya akan menjadi penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus. Seperti itu. Mungkin kalau di mana anak-anak yang kurang gizi itu, kurang status gizinya kurang, itu mungkin selera ya. Jadi kayak karena tidak suka makanya tidak dimakan. Karena sebenarnya kalau secara ilmiah itu gandum sama dengan nasi, kentang sama dengan nasi, kayak gitu sih. Terima kasih. Oke. Terakhir nih, Iya. buat menutup perbincangan kita hari ini, ada nggak pesan untuk orang-orang yang mungkin berpikiran negatif, mungkin memiliki pendapat-pendapat yang mereka tuh sebenarnya nggak didapat dari mereka meriset gitu, Iya. cuman hasil dari nonton-nonton aja. Jadi apa pesan kalian untuk orang-orang atau netizen lah gimana tuh? Dari Pesannya, kita kan manusia punya akal dan pikiran. Akal dan pikiran digunakan sebaik mungkin, sebagaimana mestinya. Yang baik diterima, yang kurang baik ya jangan diterima gitu sih. Terus kayak kalau yang berkaitan dengan isu negatif yang sekarang tentang Al-Zaitun ya, kayak ya udah jangan cari yang negatifnya aja gitu loh. Kayak lu tuh harus bisa cari yang positifnya. Kayak lu mau temenan sama seseorang, lu mau gabung di satu komunitas, tapi kalau lu cuma nyari negatifnya doang, lu gak bakal nyambung, gak bakal tahu apa itu sisi positifnya. Kita kalau mau temenan kan pasti nggak mungkin ini negatifnya. Iya, betul. Nggak mungkin kan betul. ya. Kayak kita harus cari dulu malah positifnya kan. Betul. Baru ketika udah kenal, baru mulai tahu oh negatifnya. Tapi dari negatif itu kita kan akhirnya bisa menerima. Iya, jadi pembelajaran itu, ya. gitu. Ke perbedaan yang ada akhirnya bisa kita terima. Gitu sih. Kalau dari aku. Iya. ada tambahan? Cukup sih, benar. Oke, baik. Oke teman-teman semua, mungkin itu pendapat dari alumni mengenai isu yang sedang beredar. Jika kalian ada pendapat lain, boleh kunjungi kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.